Gimana cara main akun random? Oke, ini ada topik yang kemarin seru banget dibahas di live gue ya. Jadi menurut gue cara main akun random yang benar, no offense, sorry to say, itu bukan dengan kita tuh serandom itu milih produk yang lagi trending, terus kita bikin videonya, kita review. Menurut gue cara kayak gitu buat sekarang dan kedepannya ya, itu akan lebih sulit untuk bersaing masuk ke FYP interest atau bahkan masuk iklan GMV Max Seller. Ingat, produk traffic yang menurut kita random kadang-kadang itu sudah seringnya, bukan kadang-kadang malah ya, seringnya udah diisi sama kualitas. Jadi produk traffic yang biasanya kita mainin random dengan cara yang gampang, menurut gue sekarang udah sesulit itu karena si produk trafficnya itu udah punya standarnya sendiri. Apalagi kalau kita tuh harus sampai beli sampelnya ya. Di produk itu nggak ada free sample, di produk itu kita udah ajuin sampel tapi ditolak, makanya kita harus beli. Nah, kita beli sesuatu yang cuman kita harus review untuk tujuan affiliate, itu tuh nggak banget sih menurut gue ya. Kita tuh beli produk yang harusnya tuh kita pakai. Jadi menurut gue nih ya, cara yang tepat untuk main random adalah kita ikutin seleranya kita. Jadi kalau kita harus ngeluarin duit untuk beli si sampel itu, ya emang produknya itu kita pakai. Ingat, untuk bikin video yang lebih berkualitas dengan average watch time yang tinggi, apalagi disertai dengan retention rate yang tinggi, kita tuh harus tahu mau ngomong apa, hard selling edukasi, atau tuh kita tahu mau ngapain di videonya, hard selling entertainment atau pakai vlog affiliate. Jadi kalau kita sampai beli nih barangnya atau barangnya itu udah ada di rumah, kita tuh akan bisa banyak bikin videonya. Contohnya kayak akun gue di Kopi atau akun gue di Kucing deh. Gue memang mandiin kucing karena shampoo-nya itu juga gue pakai. Ya udah, sambil vlog affiliate aja, gue sambil mandiin kucing, ada suara kucing dimandiin, gue nggak usah ngomong juga nggak apa-apa. Atau kadang kalau gue mau mengedukasi soal shampoo kucingnya itu juga bisa. Jadi apa yang gue beli itu nggak akan sia-sia. Ingat, video yang kita tahu mau ngomong apa dan video yang kita tuh tahu mau ngapain berpeluang banget untuk meningkatkan average watch time di video kita dan retention rate yang tinggi ya. Dan dari situ gue yakin video kita juga akan kemungkinannya lebih besar untuk masuk iklan GMV Max Seller. Ingat, kita tuh ngerandom banyak-banyakin video kan tujuan utamanya untuk masuk GMV Max Seller ya. Jadi kita tuh nggak bisa seasal itu. Kita tuh nggak perlu khawatir guys soal produk yang kita suka, kita beli, kita tahu mau ngomong apa dan kita tahu mau ngapain di produk itu, tapi produk itu masih belum termasuk produk traffic. Selama sellernya itu udah oke ya, udah power shop, apalagi dia udah TikTok Mall. Mungkin aja di produknya itu dia masih belum terlalu banyak video buat ngejalanin si GMV Max-nya itu, karena iklan GMV Max itu butuh banyak video dari afiliator juga. Belum tentu itu juga ada budget yang tinggi di produk itu, atau bahkan ROI settingan di GMV Max itu masih terlalu tinggi. Saat si sellernya itu nurunin settingan ROI-nya, saat si sellernya naikin budget di produk itu, dan saat di produk itu udah banyak video dari kita yang tahu mau ngomong apa dan kita tahu mau ngapain, itu bisa jadi banyak video kan. Dari dua hal itu aja bisa jadi banyak video. Bisa jadi malah iklan GMV Max-nya jalan, dan sekalinya iklan GMV Max-nya jalan, tebak video siapa yang akan naik? Video kita. Oh ya, gue hampir lupa. Mungkin ada teman-teman yang tanya apakah kita harus cari produk, harus riset produk, di mana produk itu tuh persaingannya tuh sedikit. Nggak juga sih ya, percuma kita nyari produk yang persaingannya itu sedikit, tapi kalau kita tuh nggak nguasain si produknya itu, kita nggak tahu mau ngomong apa, kita nggak tahu mau ngapain di produk itu. Karena produk yang persaingannya itu sedikit, kedepannya akan diisi sama persaingan yang ketat juga sih menurut gua. Jadi kalau kitanya mau bersaing, kita tuh harus tahu si produk itu tuh mau diapain sama kita. Jadi ini bukan soal produk itu produk traffic atau bukan, ini juga bukan soal produk itu persaingannya udah ketat atau belum, tapi mau ketat kayak mau enggak kayak persaingannya, mau itu produk traffic kayak mau enggak kayak, yang penting tuh kita tahu mau ngomong apa, kita tahu mau ngapain. Gue yakin seketat-ketatnya persaingan di satu produk itu, kalau kita tahu dua itu ya, kita akan bisa bersaing.